Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sumaini, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 2020 A1A022. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS terkait dengan mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Bunda Vera Mandailina, MPD. Baik, saya akan menjawab terkait dengan nomor 1. Perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif hanya terbatas pada menyajikan data berbentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lainnya. Sedangkan statistik inferensial selain mencakup statistik deskriptif juga mampu dipakai untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampelnya. Untuk sampai pada penarikan kesimpulan statistik inferensial melalui tahap uji hipotesis dan uji statistik. Berikutnya contoh dari statistik deskriptif. Statistik deskriptif ialah pengumpulan data di dalam kita yang menggunakan internet atau memiliki ponsel. Misalkan, menurut BPS Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan mobil penumpang di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 16,44 juta. Jumlah kendaraan sepeda motor mencapai 120,10 juta. Data deskriptif ini bisa dibuat dalam bentuk tabel maupun grafik. Berikutnya contoh statistik inferensial ialah catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah universitas negeri di Sumatera Barat menunjukkan bahwa 72% di antara mahasiswa S1 lulusan dengan nilai yang memuaskan. Nilai numerik 72% merupakan bentuk suatu statistika deskriptif. Jika berdasarkan ini kemudian seorang mahasiswa teknik industri menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan luas dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%, maka mahasiswa tersebut telah melakukan inferensial statistika yang tentu saja memiliki sifat yang tidak pasti. Baik, saya akan melanjutkan menjawab soal nomor 2. Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Contohnya, misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. B. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil, meskipun sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Contohnya, misalnya akan diteliti sebuah kinerja guru di salah satu sekolah swasta di Yogyakarta. Karena jumlah guru hanya ada 35, maka seluruh guru dijadikan sampel. Berikutnya, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang semula jumlah sampel yang diambil kecil, kemudian membesar. Contohnya, mula-mula sampel yang lebih besar dalam penentuan sampel pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Berikutnya, incidental sampling. Incidental sampling adalah metodologi penelitian yang banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Metode accidental sampling ini dapat pula diartikan sebagai teknik menentukan sampel secara acak. Jadi siapapun yang ditemui, sampel yang dipilih tanpa perencanaan sebelumnya, inilah yang disebut sebagai sampel yang diambil berdasarkan kebutuhan. Contohnya, seseorang mahasiswa sedang melakukan penelitian tentang pengaruh makanan siomay
legendaris di Mandala Krida. Kenapa siomay di sana selalu dikerumuni pembeli? Maka peneliti pun mengambil sampel secara acak, memilih beberapa pengunjung sebagai sampel penelitian. Mungkin ini saja pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.